Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak yang saya sayangi dan yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini sampailah pada bab 6, yakni pembahasan tentang bertanggung jawab dalam menjaga amanah, atau dalam istilah lainnya, besarnya tanggung jawab orang tua terhadap keluarga. Adapun materi tentang bertanggung jawab dalam menjaga amanah di sini dijelaskan di dalam beberapa surat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun surat-surat yang bahas tentang materi ini, sebagaimana yang pertama dijelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, Quran surat Toha ayat 132. Yang ketiga, Quran surat Al-An'am ayat 70. Yang keempat, Quran surat An-Nisa ayat 36. Yang kelima, Quran surat Hud ayat 117 sampai 119. Dan yang keenam dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baiklah, pada hari ini kita akan bahas dua dulu, yakni Quran surat At-Tahrim dan Quran surat At-Tahrim ayat 6, dan dilanjutkan dengan Quran surat Toha ayat 132. Mari kita baca bersama-sama Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, naron, dari api neraka. Waquduhan nasu, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijaratu, dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun, yang malaikat penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah mendurhakai Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu melaksanakan terhadap apa yang telah diperintahkan dan selalu melakukan terhadap apa yang telah diperintahkannya. Di dalam ayat ini diisi kandungan tentang adanya perintah Allah, khususnya adalah kepada orang yang beriman. Dan khususnya juga yakni perintah kepada orang tua. Dalam
pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan khususnya adalah kepada orang tua, bahwasanya orang tua dalam kehidupannya perlunya menjaga diri. Di samping menjaga diri juga kewajiban orang tua adalah menjaga keluarganya. Dan siapa yang dimaksud dengan keluarganya di sini? Yang dimaksud dengan keluarganya di sini adalah terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagai contoh misalkan orang tua sebagai bapak, maka kewajiban bapak adalah menjaga istri dan anak-anaknya. Harapannya apa? Agar supaya istri dan anak-anaknya terhindar dari api neraka. Jadi perlunya yang perlu dijaga itu tentunya dirinya dan keluarganya. Dirinya di sini adalah diri kita sendiri sebagai orang tua, dan keluarganya di sini adalah terhadap keluarga dan anak-anaknya. Bagaimana potongan ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Bagaimana cara menjaga diri agar supaya terhindar dari siksa api neraka? Caranya adalah melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berusaha untuk meninggalkan semua yang menjadi larangan-larangannya. Dirinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan yang menjadi larangan-larangannya. Dirinya melaksanakan, dan juga kewajiban orang tua adalah memerintahkan kepada keluarganya. Bagaimana cara memerintahkan kepada keluarganya tersebut? Yakni memerintahkan kepada keluarganya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua yang menjadi larangan-larangannya. Contoh di sini adalah dalam hal sholat. Karena memang sholat adalah merupakan kewajiban yang tentunya harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Sholat harus dilakukan. Maka tentunya kewajiban orang tua adalah melaksanakan perintahnya di sini adalah melaksanakan sholat. Dirinya melaksanakan sholat dan juga berusaha untuk mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat. Kenapa yang dicontohkan di sini adalah perbuatan sholat? Karena tentunya sholat adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat urgen, yang sangat penting, yang tentunya harus dilakukan. Sehingga dengan melakukan sholat tentunya gugurlah kewajiban kita sebagai orang tua, dan karena memerintahkan kepada keluarganya, maka gugurlah orang tua tersebut sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam istilah lain bahwasanya sholat dianggap merupakan barometer bagi ibadah yang lainnya. Karena sholat dianggap sebagai barometer, maka tentunya kewajiban manusia adalah melaksanakan sholat, khususnya adalah sholat yang 5 waktu. Dianggap sebagai barometer bahwasanya seseorang yang dalam kehidupannya kok sholatnya bagus, maka tentunya ibadah yang lain juga akan dianggap bagus. Akan tapi orang yang dalam kehidupannya kok sholatnya jelek, maka kemungkinan ibadah yang lainnya juga jelek. Oleh karena itu perlunya kita sebagai orang yang beriman perlunya untuk melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh kewajiban orang tua perlunya menjaga diri dan keluarganya. Yang perlu dijaga adalah dirinya dan keluarganya. Contohnya apa yang perlu dijaga, yakni khususnya adalah dalam melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua yang menjadi larangannya. Dan yang dicontohkan di sini, perintahnya di sini adalah perintah yang prinsip, khususnya adalah perintah untuk mendirikan sholat.
orang tua dalam kehidupannya kok sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang tua tersebut akan terhindar dari siksa api neraka. Narun. Maka akan terhindar dari siksa api neraka. Dan gambaran api neraka sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, bahwasanya gambaran api neraka di sini adalah yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Kita tidak bisa membayangkan betapa panasnya manusia dijadikan sebagai bahan bakar, berarti dijadikan sebagai kayunya api neraka. Kadang kita duduk-duduk di depan kompor, kadang kita terasa kepanasan, apalagi kita dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Tentunya kita nggak bisa membayangkan betapa panasnya manusia dijadikan sebagai bahan bakar api neraka yang bercampur dengan batu. Dan gambaran yang kedua, bahwasanya api neraka itu tentunya dijaga oleh malaikat-malaikat. Yang mana malaikat-malaikat di sini adalah mempunyai perangai yang tidak lembut, akan tapi penjaga-penjaga api neraka di sini adalah malaikat yang mempunyai sifat yang kasar dan keras. Yang tidak mempunyai rasa kasihan terhadap manusia. Dan tentunya malaikat di sini gambaran yang ketiga adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana malaikat-malaikat di sini adalah tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu melaksanakan terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat-malaikat, gambaran malaikat-malaikat sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah mempunyai sikap yang kasar dan keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu melaksanakan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat yang kedua yang menjelaskan tentang bertanggung jawab dalam menjaga amanah di sini dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 132. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Yang artinya, wa'mur dan perintahkanlah ahlaka keluargamu bis-salati untuk mendirikan salat. Wastabir dan bersabarlah 'alaiha dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, akan tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Di dalam Quran surat Toha ayat 132 ini juga berisi kandungan tentang adanya perintah orang tua perlunya mendidik anak dalam melaksanakan sholat, yakni dengan cara yang sabar. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dengan penuh kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang tua dalam mendidik anak, khususnya adalah dalam pelaksanaan sholat, hendaklah dilaksanakan dengan penuh kesabaran, karena memang tidak mudah seorang tua dalam mendidik anak, khususnya adalah dalam pelaksanaan sholat, karena tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa
kenapa di sini kok yang diperintahkan kok sholat? Karena memang sholat ini adalah merupakan suatu perbuatan yang urgen atau yang penting. Dan sholat harapannya sholat yang kita kerjakan itu tentunya akan berbalas pahala. Sehingga harapannya sholat itu dilaksanakan dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan cara yang penuh dengan kesabaran, dengan penuh kekhusyuan, sehingga harapannya sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya sholat yang penuh dengan kesabaran itu? Yakni dilaksanakan dengan cara yang penuh dengan sungguh-sungguh, yang penuh dengan khusyuk, dengan gerakan yang perlahan-lahan, atau diistilahkan dengan gerakan yang tumakninah. Tumakninah itu bagaimana caranya untuk melaksanakan atau mendirikan salat yang tumakninah itu? Tentunya berdiri. Misalkan kalau kita ketika rukuk maka harus berhenti sejenak, ketika kita sujud ya harus berhenti dengan sejenak, sehingga harapannya apa yang kita baca itu tentunya sesuai dengan makna kandungan yang ada di dalam bacaan sholat tersebut. Sehingga harapannya sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekhusyuan ini, tentunya harapannya sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendidik anak. Maksudnya adalah orang tua untuk mendidik anak perlunya mendidik anak dalam pelaksanaan sholat. Karena apa? Bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lain dan tidak lain hanyalah untuk agar supaya manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama diciptakan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain, yakni dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Beribadah di sini dalam arti adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini perlunya kita wujudkan dalam bentuk pelaksanaan sholat. Khususnya adalah sholat yang 5 waktu. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, akan tapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta rezeki kepada manusia, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada manusia. Dalam arti, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat, akan tapi kita tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada efek bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak meminta rezeki kepada manusia, akan tapi manusialah yang telah memberikan rezeki, akan tapi Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada manusia. Wal akibatu litaqwa, dan akibat yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam arti di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk mendidik putra-putrinya dalam melaksanakan sholat di sini. Apabila dalam pelaksanaan sholat, apabila dalam
apabila dalam pelaksanaan sholat ini kok dilaksanakan dengan yang sungguh-sungguh, tentunya apabila dalam pelaksanaan sholat di sini kok dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, makanya akan berakibat bahwasanya orang yang dalam melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh ini adalah termasuk ciri daripada orang yang bertakwa. Nah, bagaimana ciri orang yang bertakwa? Bahwasanya ciri orang yang bertakwa adalah orang yang dalam kehidupannya mau melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan semua yang menjadi larangannya. Dan adapun ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang benar-benar. Dan adapun ciri orang yang bertakwa itulah dianggap orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangannya, mohon maaf, dan bila kalian belum paham bisa ditanyakan pada materi berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.